الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat sehingga kita pada malam hari ini dikumpulkan di tempat yang mulia ini, sebaik-baik tempat di muka bumi, ini di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita banyak-banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia ini. Lalu yang kedua, semoga salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah menjelaskan kepada kita perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang telah menjelaskan kepada kita larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sejelas-jelasnya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, wazir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yub'idu minan nari illa qad buyyina lahu." Tidaklah suatu perkara yang dapat mendekatkan kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kalian daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, melainkan perkara tersebut telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada kalian. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan memperhatikan bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, terutama ilmu agama, yang pertama kali yang hendaknya kita perhatikan adalah kita memperbaiki niat kita. Disebutkan oleh para ulama, di antara penghalang daripada kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa ciri ilmu yang bermanfaat? Ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, innamal ilma khasyatullah. Sesungguhnya yang disebut sebagai ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa al-ilma bi kasrati riwayah, walakinna al-ilma khasyatullah. Tidaklah disebut sebagai ilmu dengan banyaknya riwayat yang kita ucapkan, anman tidak. Akan tapi yang disebut sebagai ilmu adalah apa? Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita memahami bahasa Arab, kita akan merasakan ketika kita membaca ayat-ayat yang dalamnya ada ancaman, ayat-ayat yang dalamnya menggambarkan tentang pedihnya Jahannam, ayat-ayat yang menggambarkan tentang azabnya, kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala.
atau ketika kita membaca tentang nikmat-nikmat surga, kita merasa bahwa seakan-akan kita ingin berada di dalamnya. Itulah di antara karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihan-Nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mu'awwiqat penghalang daripada kita memperoleh ilmu agama, yang pertama adalah fasadun niyyah, rusaknya niat. Maka sebelum kita berangkat menuju majlis yang mulia ini, hendaknya kita perbaiki niat kita. Bahwa duduknya kita di sini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka yang pertama menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Lalu yang kedua, semoga dengan yang nanti Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dari kita kepada masyarakat yang ada di sekitar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa memperbaiki niat itu adalah sesuatu yang penting? Dikarenakan niat ini adalah iman, rukunnya, fondasi utama dari bangunan amal saleh. Maka apabila fondasinya rusak, rusak pula seluruh bangunannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mukadimah yang singkat, semoga dapat bermanfaat. Kita masuk ke halaman 9. Sebelumnya ana mohon maaf, kemarin qadarullah masyaallah kemarin ana itu batuk-batuk dan ada sedikit flu. Khawatir nanti ketika sedang mengajar kok langsung tidak nyaman. Akhirnya ana izin, padahal sudah mau berangkat. Sudah sekitar 10 menit mau berangkat itu, terus ana jabri. Qadarullah masyaallah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Kita akan membahas mengenai tamrin atau latihan dalam kitab Durusul Lughah. Sebelumnya kita sedikit murajaah Betul, sudah salah. Barangkali ada yang maksudnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang pertama ismul isyarah bil qarib lil mudzakkar, kata tunjuk bagi benda yang dekat yang berjenis laki-laki. Contohnya adalah kata tunjuknya adalah hadza, digunakan untuk menunjukkan ismul mudzakkar, kata benda laki-laki. Contohnya hadza baitun, hadza adalah ismul isyarah. Baitun adalah ismul mudzakkar. Sampai di sini bisa dipahami. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ismul isyarah lil qarib lil mudzakkar dengan contoh hadza baitun atau hadza tabibun. Hadza adalah ismul isyarah, tabibun itu adalah ismul mudzakkar. Lalu di pertemuan yang lalu kita membahas kata tanya ma. Ada yang masih ingat? Ma disebut sebagai apa? Ma. Ananas itu. Insya Allah. Ya. Ma. Ismul
Istifham. Istifham. Ma adalah ismul istifham, kata tanya untuk benda yang tidak berakal. Contoh, ma za. Contoh adalah ma za. Za ini adalah aslinya adalah ma hadza, tapi disingkat menjadi ma hadza. Contoh lagi apa? Contoh lagi apa yang menggunakan ma? Contoh apa yang menggunakan ma? Maksudnya Ma anta bi rabbika bimajnun, dan contoh-contoh yang lain. Ma adalah kata tanya untuk benda yang tidak berakal. Khusus untuk benda yang tidak berakal, kata tanyanya adalah ma. Di pertemuan yang lalu ini sekedar murojaah atau flashback. Lalu yang ketiga, ada yang masih ingat apa? Atau hamzah atau hamzah. Hamzah biha atau biha. Hamzatun atau hamzatun. Ha bihamzatun atau bihamzatun. Ini berbeda. Ya, sekali salah kita mengucapkan maka maknanya berbeda. Apa? Hamzatul istifham atau hamzatul istifham? Hamzatul istifham. Hamzatul istifham untuk menanyakan Bismillahirrahmanirrahim wa ghairil aqili, digunakan untuk menanyakan benda yang berakal dan benda yang tidak berakal. Wa jawabuhu na'am aw la. Jawabannya adalah na'am atau la. Contohnya a'amintum man fis sama, a'antum asyaddu khalqa. Dan hamzah-hamzah yang ada di Al-Qur'an apabila dia beriringan seperti ini, maka hamzah yang awal ini disebut sebagai hamzatul istifham. Hamzah yang pertama, hamzah yang digunakan untuk menanyakan benda yang berakal dan benda yang tidak berakal disertai dengan jawaban na'am atau la. Jadi kalau kita mau menanyakan sesuatu yang membutuhkan jawaban na'am atau la, maka kata tanyanya adalah hamzatul istifham. Contohnya, a'anta talibun, apakah engkau itu murid? Na'am. Nah, jawabannya na'am. A'anta mudarrisun, apakah engkau itu mudarris? A'anta, seperti itu.
Atau kalau benda, ahadza qalamun, Naam. ahadza qamisun. Naam. Nah, itu benda yang benda yang tidak berakal. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu benda yang berakal dan apa itu benda yang tidak berakal. Nah, dia tidak terlalu lama murajaahnya. Baik, lalu berikutnya, kali ini kita akan membahas sudah ya? Penuntut ilmu zaman sekarang itu enak karena sudah ada kamera megapiksel. Tapi syaratnya satu, segera setelah difoto itu segera dipindahkan ke buku. Karena kalau tidak itu hanya akan menjadi kenangan. Iya. Setelah itu apa didelete? Setelah itu didelete. Kalau tidak langsung kita pindahkan. Pengalaman pribadi. Soal malam ini yang akan kita pelajari adalah man. Kalimat yang digunakan untuk menanyakan benda yang berakal. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai kata benda yang tidak berakal. Menanyakannya bagaimana? Mahadza. Jangan dibalik. Mahadza jangan. Kalau itu namanya bahasa Jawanya ngece. Lalu kapan kita bisa mengetahui bahwasannya itu adalah man bukan min? Kita lihat kata setelahnya. Kalau man setelahnya itu adalah benda yang berakal, manusia, roh, lalu malaikat, lalu jin, maka itu dibacanya man. Karena nanti kalau sudah ketemu dengan kitab literatur Arab, maka tidak ada harokatnya. Kalau belum mengetahui kata benda setelahnya, maka biasanya yang man dibaca min, yang min dibaca man. Man itu disebut umpuk-umpukan. Man adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda yang berakal. Khusus untuk man. Man ini hanya digunakan untuk menanyakan benda yang berakal. Tidak boleh digunakan untuk menanyakan benda yang tidak berakal. Maka inilah diantara keutamaan bahasa Arab. Ketika kita memahami kata bendanya, kita akan bisa menggunakan kata tanya yang tepat. Kalau benda yang ingin kita tanyakan adalah benda yang tidak berakal, maka kata tanyanya adalah ma. Kalau kita ingin menanyakan benda yang berakal, maka kata tanyanya adalah man. Lalu kita masuk ke buku yang ada di hadapan antum semua. Masnya sudah ada tak? Bukan motion Bluetooth kan bisa tak bawa-bawa. Nah, ini Bluetooth. Tapi nggak susah. Kalau belum sampai, depan tak bawa. Ya. Nasi itu. Sabar. Nggak bisa. Baik. Kita mulai. Yang pertama, di antara cara kita mempelajari bahasa Arab adalah kita mendengarkan
Karena bahasa Arab itu ada fahmul masmu', pemahaman mengenai apa yang didengar, fahmul maqru', pemahaman mengenai apa yang dibaca, dan yang lain adalah fahmul takallum, pemahaman mengenai pengucapan. Dan itu tidak bisa kita dapatkan secara instan, melainkan apa? Kita belajar secara terus-menerus. Dahulu kami ketika belajar bahasa Arab di ma'had itu setiap hari kita didikte, namanya imla. Gak boleh kita baca sendiri, harus mengikuti bacaan gurunya. Baik, dan perintahnya kalau di ma'had itu adalah istami'u wa raddidu. Perbedaan antara isma' dan istami', tulisannya seperti ini. Isma' dan istami'. Kalau isma', dengarkan baik-baik. Kalau istami', dengarkan dan perhatikan secara cermat atau baik-baik pula. Kalau isma' itu hanya dengar aja, tapi mau diperhatikan atau tidak, masa bodoh. Tapi kalau istami', dengarkan dan perhatikan. Lalu yang kedua, perintah yang kedua adalah waraddid. Apa itu raddid? Ulangi apa yang antum dengar dan apa yang antum perhatikan. Maka kalau perintahnya adalah istami'u wa raddidu, perhatikan dan ulangi apa yang antum perhatikan baik-baik. Kita mulai. Istami'u wa raddidu. Man hadha? Wahai Ibn Salam. Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Ini di sini ada suara yang nyeret. Hadha tabibun. Tidak bisa seperti itu, tapi harus jelas makharijul hurufnya. Kenapa? Karena nanti ketika antum membaca cepat, orang yang mendengar jelas, oh ini makharijul huruf ta, ini makharijul huruf ta, ini makharijul huruf ba, ini makharijul huruf sin, ini sa, seperti itu. Maka ketika membaca jangan terburu-buru, perlahan-lahan saja. Nanti insya Allah kalau antum sudah mahir, nggak apa-apa. Nanti akan ada sesinya antum membaca. Kita mulai. Wahai Ibn Salam. Man hadha? Man hadha? Hadha waladun. Hadha waladun. Man hadha? Man hadha? Hadha talibun. Hadha talibun. Kok ada yang lamanya panjang? Kita ulangi. Man hadha? Man hadha? Hadha talibun. Hadha talibun. Ahadha waladun. Ahadha waladun. La, hadha rajulun. La hadha rajulun. Kalau yang sudah belajar makharijul huruf dengan ummi, itu rohnya disebut sebagai tafkhim, boleh dibaca tafkhim. Tapi kalau yang selain dengan ummi, boleh membaca rohnya biasa, rajulun biasa. Tapi kalau yang ummi biasanya dia tafkhim, roh, seperti orang cedar. Nah, itu mazhabnya dua cara membaca Al-Quran. Ada Kufah, ada Basrah. Maka kalau nanti sebagaimana Anda pernah sampaikan kepada Anda, kalau Anda mendengarkan ada orang membaca roh biasa, maka tidak bisa disalahkan, mereka punya mazhab. Tapi kalau mendengarkan roh seperti orang cedar, itu pun ada mazhabnya. Tapi diingat bahwasanya cara membaca makharijul huruf dengan tajwid itu ketika apa? Ketika kita membaca Al-Quran. Kalau membaca literatur Arab, dia perlu adanya tajwid. Nanti antum baca ini ada izharnya, ada ikhfa'nya. Kita lanjutkan. Ma hadha? Ma hadha? Hadha
Pedagang. Pedagang. Nah, kalau di Indonesia tajir artinya kaya. Kenapa? Karena berdagang itu adalah salah satu kunci meraih kekayaan. Nah, kita lanjutkan. Hada kalbun. Hada kalbun. Nah, ingat-ingat untuk yang sering